Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, akan lebih baik jika kita awali dengan doa. Silakan satu orang pimpin doa. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Rara sudah bersedia untuk memimpin doa. Iya, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Siapa di sini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Bagus sekali ya. Aktif sekali sekolahnya. Baik, siapa di sini yang tahu ini gambar apa? Saya, Bu. Silakan Epi. Gambar jamur kayu, Bu. Betul sekali, ini merupakan jamur kayu ya. Jadi kita pada hari ini belajar materi tentang jamur. Nah, siapa yang dapat mendefinisikan dari gambar tersebut? Saya, Bu. Silahkan Rara. Dari gambar tersebut, jamur tersebut memiliki warna di bagian luar, yaitu putih, kuning, dan bagian dalamnya warna coklat, Bu. Baik, betul sekali. Warna-warna pada jamur kayu ini membentuk sebuah lingkaran yang nanti lingkarannya akan menentukan berapa lama jamur itu telah hidup. Nah, mengapa kita perlu mempelajari tentang materi jamur ini? Karena jamur sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, jamur dapat digunakan untuk proses pembuatan kecap. Jamur juga bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai makanan. Contohnya jamur merang dan juga jamur kuping. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama peserta didik diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri dari jamur. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tentang struktur jamur. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tentang klasifikasi jamur. Yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan tentang simbiosis jamur. Baik, Ibu akan membagikan printout gambar. Silakan diamati terlebih dahulu. Ini merupakan gambar dari contoh jamur dari tiap klasifikasi jamur. Nah, siapa di sini yang bisa menjelaskan kepada Ibu ciri umum dari jamur? Saya, Bu. Silahkan Rara. Jamur itu tubuhnya tersusun atas hifa, Bu. Betul. Ada lagi? Saya, Bu. Iya, silahkan Evi. Bersel banyak, Bu, atau multiseluler. Iya, betul sekali ya. Ibu akan memperjelas kembali ciri umum dari jamur ini memiliki banyak sel atau multiseluler, tetapi ada sebagian kecil yang bersel tunggal atau uniseluler. Inti sel sudah memiliki membran inti atau eukariotik. Kemudian jamur tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrom. Jadi jamur ini tidak dapat membuat makanannya sendiri, baik secara saprofit maupun parasit. Dinding sel pada jamur disusun oleh zat kitin, glukan, dan juga mangan. Jamur hidup di tempat yang kaya akan zat organik, lembab, dan juga kurang cahaya. Reproduksi seksualnya melalui pembelahan dan secara seksual melalui peleburan inti sel dari dua sel induk. Adapun ciri jamur yang sangat mudah kita ingat bahwa jamur tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Artinya batang, daun, dan akarnya tidak dapat dibedakan satu sama lain. Apakah ada pertanyaan sejauh ini atau sudah dimengerti? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, silahkan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang dalam tiap kelompoknya. Ini merupakan lembar LKPD. Diskusikan dan kerjakan tugas di lembar LKPD dengan teman kelompoknya. Sembari kalian mengerjakan tugas kelompok, Ibu akan menambahkan sedikit informasi tentang materi jamur. Jamur ini
struktur tubuhnya tersusun atas benang-benang halus yang disebut hifa. Percabangan hifa membentuk jaringan miselium yang berfungsi untuk menyerap makanan. Sebagian besar jamur, sel hifa selnya memanjang dengan sejumlah nukleus yang dipisahkan oleh bagian yang disebut septa atau jama. Namun ada jenis jamur yang tidak memiliki septa. Secara filogenik, jamur diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Zygomicota, ada Ascomycota, ada Basidiomycota, dan ada Deuteromycota. Pada jenis jamur Zygomicota, tubuhnya tersusun atas hifa senositik yang tidak bersekat atau tidak bersepta. Jamur ini memiliki 3 jenis hifa. Yang pertama ada stolon, ada rhizoid, dan sporangiospor. Ciri khas dari jamur ini adalah ada pada cara reproduksi seksualnya, yaitu melalui peleburan gamet membentuk zigospor, sedangkan aseksualnya dengan sporangium. Adapun contoh dari jamur zigospora yaitu Rhizopus stolonifer. Kemudian ada jenis jamur Ascomycota. Jamur ini tubuhnya tersusun atas miselium dengan hifa bersekat atau bersepta. Kemudian ciri khas pada jamur ini ada pada reproduksi seksualnya membentuk askospora. Kemudian reproduksi aseksualnya membentuk konidia, tunas, dan fragmentasi. Adapun contoh pada jamur Ascomycota yaitu Aspergillus oryzae yang berperan sebagai pelunak adonan kue. Kemudian jenis jamur Basidiomycota. Ciri umum jamur ini adalah hifanya bersekat dikaryotik, artinya setiap sel memiliki inti sel yang berpasangan. Kemudian bentuk tubuhnya makroskopis sehingga dapat dilihat secara langsung. Untuk reproduksinya secara seksual dan aseksual. Kemudian sebagian besar jamur ini dapat dimanfaatkan sebagai makanan karena memiliki nilai gizi yang tinggi. Namun ada jenis jamur yang mengandung racun mematikan seperti Amanita. Contoh dari jamur Basidiomycota yaitu jamur kuping dan jamur merang yang sama-sama dapat dimanfaatkan sebagai makanan. Yang terakhir ada jenis jamur Deuteromycota. Ciri umum dari jamur ini, hifanya bersekat membentuk konidia dan belum diketahui fase reproduksinya sehingga sering disebut sebagai fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Jamur Deuteromycota ini bersifat parasit atau merugikan. Nah, contoh dari jamur Deuteromycota yaitu Macrosporium, yaitu jamur pada penyakit kulit, jamur panu pada penyakit kulit. Baik, kita lanjutkan ke simbiosis jamur. Simbiosis jamur ini ada simbiosis jamur lumut kerang atau lichen dan ada simbiosis mycorrhiza. Pada lumut kerang merupakan simbiosis antara fungi Ascomycota dan Basidiomycota. Berperan sebagai perintis dan sensitif terhadap polusi udara. Hidup atau tumbuh pada batang pohon, tanah, dan juga batu karang. Reproduksinya seksual dan aseksual.
Baik, selanjutnya pada mikoriza. Mikoriza merupakan simbiosis antara fungi dan akar tanaman, yaitu tanaman pinus dan kacang-kacangan. Jamur yang membentuk mikoriza berasal dari golongan Ascomycota, Zygomycota, dan Basidiomycota. Baik, sekian materi yang saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, apakah hasil diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai, silahkan dipresentasikan oleh perwakilan kelompoknya. Silahkan maju ke depan. Saya, Bu. Silahkan, Epi. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Baik, silahkan beri oplosan untuk teman kalian yang telah melakukan presentasi. Baik, terima kasih untuk Epi. Dari yang telah Epi jelaskan tadi, bahwa jamur itu terdiri dari 4 kelas, yang terdiri dari Zygomycota, Ascomycota, kemudian Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, tiap kelas itu memiliki ciri-ciri yang juga ada perbedaannya. Pada jamur jenis Zygomycota, tubuhnya tersusun atas hifa senositik yang tidak bersekat. Jadi jamur ini tidak memiliki septa atau sekat ya. Kemudian untuk jenis jamur Ascomycota, tubuhnya tersusun atas miselium dengan hifa bersekat atau bersepta. Untuk Ascomycota, jamurnya memiliki sekat atau septa. Kalau Zygomycota tadi tidak, kalau ini memiliki. Kemudian untuk Basidiomycota, ciri umumnya yaitu hifanya bersekat dikariotik, artinya setiap sel memiliki inti yang berpasangan. Kemudian untuk Deuteromycota, ciri umumnya hifanya bersekat membentuk konidia dan belum diketahui fase reproduksinya, sehingga sering disebut sebagai fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Nah, sekian dari sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini. Adakah pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita pada hari ini secara keseluruhan? Saya, Bu. Silahkan, Rara. Jadi tadi di awal kita sudah mempelajari ciri umum jamur, Bu. Jamur itu termasuk ke organisme eukariotik dan multiseluler, dan ada juga yang uniseluler. Kemudian jamur itu memiliki struktur tubuh yaitu berupa hifa. Jamur dikelompokkan menjadi 4, yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota, Bu. Oke, baik. Terima kasih betul sekali ya. Kalian berarti mendengarkan sekali Ibu menjelaskan. Perlu Ibu tekankan lagi untuk mengingat apa yang telah kita pelajari, bahwa ciri-ciri jamur itu, jamur memiliki banyak sel. Ada yang bersel banyak dan bersel tunggal, multiseluler atau uniseluler. Kemudian inti sel dari jamur ini sudah memiliki membran inti. Kemudian hidupnya di tempat yang kaya akan zat organik, lembab dan juga kurang cahaya. Kemudian jamur tidak memiliki akar, batang dan daun sejati. Kemudian struktur tubuh jamur tersusun atas benang-benang halus yang disebut hifa. Percabangan hifa ini akan membentuk miselium yang berfungsi untuk menyerap makanan. Kemudian jamur terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan
Dioteromycota. Kemudian untuk simbiosis jamur ada pada simbiosis kerang, lumut kerang, dan simbiosis mikoriza. Pada lumut kerang ini merupakan simbiosis antara fungi Ascomycota dan Basidiomycota. Kemudian untuk mikoriza merupakan simbiosis dari fungi dan akar tanaman, yaitu pada tanaman pinus dan kacang-kacangan. Jamur yang membentuk mikoriza digolongkan dalam jenis Ascomycota, Zygomycota, dan atau Basidiomycota. Baik, sekian dulu materi kita. Silahkan kalian pelajari lagi pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini pada modul. Silahkan kalian kerjakan tugas evaluasi. Baik Bu. Kumpulkan tugasnya hari minggu depan. Dan kalian silahkan keluar untuk istirahat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.